Perihal apa yang ditanyakan owner setelah Ibu resign, mereka masih kontak Ibu? Perihal apa yang mereka tanyakan, Bu? Banyak kan yang pengen putus gitu, Mbak. Gimana sih caranya ya biar bisa putus, kerjasama dari OYO kayak gitu. Waduh, saya bilang ya lebih baik mengajukan surat aja resmi gitu ke OYO via email kalau misalnya kesulitan mengontak mereka, karena saya juga kan udah terbatas lagi. juga ya, komunikasi saya juga udah terbatas karena bukan internal di sana lagi kan, jadi nggak bisa bantu follow up juga. Jadi biasanya saya cuma kasih ya saran-saran aja lah, paling tidak owner itu kan kalau udah ada yang mendengarkan, habis itu ada mendapat masukan, at least mereka agak sedikit ringan lah mungkin bebannya gitu ya Pak. Halo para penonton setia Tagar TV, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami dalam bincang-bincang kami untuk berbagai topik dan berbagai narasumber. Nah, kali ini kita melanjutkan diskusi dengan narasumber kami yang kelima yang membahas tentang kasus OYO Indonesia yang menerima berbagai keluhan dan komplain tidak hanya dari pelanggan namun juga dari mitra, dari vendor, dan juga ada pengalaman yang perlu dipelajari dari ex-karyawan OYO. Nah, sebelumnya kita sudah menginterview dari Mas Axel di video sebelumnya yang Anda bisa juga cek di Tagar TV. Beliau memberikan testimoni di sana bagaimana pengalamannya selama bekerja kurang lebih setahun 2 bulan di OYO Indonesia. Nah, kali ini kita sangat beruntung, kita sudah mengundang narasumber berikutnya, yaitu Bu Ningsih, yang merupakan ex-karyawan OYO, di mana pada kesempatan ini nama beliau kita samarkan, dan juga suara beliau juga kita samarkan, dan wajahnya tidak tampak di video, karena memang menjadi hak dari narasumber kami untuk identitasnya dirahasiakan. Namun, untuk informasi yang disampaikan dalam wawancara ini, adalah informasi yang valid mereka alami selama mereka bekerja di OYO Indonesia sebelumnya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami sebenarnya sudah melakukan kontak lewat konsultan dari OYO Indonesia, konsultan komunikasi mereka yaitu Artemis. Kita memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi atau wawancara khusus di tanggal 27 kemarin, hari Kamis, 27 Agustus, dan juga hari Jumat, tanggal 28 Agustus. Namun sampai hari ini kita masih belum mendapatkan jawaban bahwa mereka bersedia untuk kami interview. Jadi kami masih dalam posisi menunggu, namun kami tetap berusaha untuk memberikan kesempatan yang berimbang kepada manajemen OYO supaya dapat mengklarifikasi dari informasi-informasi yang sudah kami kumpulkan sejauh ini. Nah, tidak berpanjang-panjang lagi, kita akan mulai diskusi dengan Bu Ningsih. Halo Bu Ningsih, apa kabar Bu? Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, sehat selalu ya Bu ya? Sehat. Ya, Bu, kita mulai dulu. Gimana awalnya Bu Ningsih itu join dan kapan Ibu join di OYO Indonesia, Bu? Saya join OYO itu di tahun 2018, sekitar bulan November Desember. Di sana itu saya mendapatkan informasi dari rekan saya bahwa ada lowongan pekerjaan di OYO Rooms Indonesia. Lalu saya masukkan lamaran pekerjaannya sesuai standar biasa orang melamar kan Pak. Ya. Tapi sebenarnya yang awal rekan saya yang mencarikan informasi saya itu dari salah satu headhunter seperti itu Pak. Ya. Beliau ada info lowongan pekerjaan di OYO Rooms, lalu menawarkan ke saya. Kebetulan setelah saya masuk proses seleksi, saya lalu dijadwalkan untuk interview dan kemudian diterima untuk bekerja di sana.
Begitu Oke. Pak awalnya. Di posisi di departemen mana, Bu? Saya di business development Pak. Oke, berarti sama dengan Mas Axel ya, yang kita wawancara sebelumnya ya. Oh betul. Jadi total berapa lama Ibu bekerja dan sebagai karyawan di Oyo, Bu? Di OYO saya kurang lebih 1 tahun Pak. Kurang lebih setahun ya. Berarti Ibu Ya. resign di eh, Ya sekitar bulan November Desember di 2019. oke, berarti sekitar 8 Jadi bulan yang 1 lalu ya. tahun lah. Ya Ya. betul. Oke. Bu Ningsih, bisa di-sharing apa mungkin pengalaman yang Ibu alami selama bekerja di Oyo sebagai business development, Bu? Oke, basically kalau saya sebagai karyawan di sana, sebenarnya saya akan mendapat banyak pengalaman ya bekerja sebagai business development di PT Oyo Rooms Indonesia. Nah, hanya saja selama 1 tahun saya bekerja di sana, basically sebagai karyawan dari sebuah startup baru ya. Kita kan ikut Oyo itu kan waktu awal-awal tuh termasuk startup Dekakon ya, Ya. startup besar. Jadi ada suatu kebanggaan tersendiri bagi orang yang bisa join di Oyo Rooms. Hanya saja selama saya menjadi karyawan di sana, terus mengapa pada akhirnya saya memutuskan untuk resign itu karena ya sudah tidak nyaman lah bekerja di sana. Tidak nyamannya sih lebih kepada saya kan sebagai business development sebenarnya pada intinya saya tuh bekerja untuk membantu owner-owner properti yang mereka punya properti yang ingin dikelola gitu kan, butuh bantuan pengelolaan secara lebih profesional lah, yang sebelumnya mereka kelola secara pribadi atau individual, lalu bekerja dengan pihak ketiga agar propertinya jadi lebih maju. Namun seiring perjalanan saya bekerja di sana, banyak sekali klausul-klausul yang dalam kontrak itu yang kemudian terjadi pergeseran atau berubah gitu. Yang mana kalau saya melihat dari sisi owner itu yang awalnya menguntungkan jadi sedikit jadi merugikan karena apa ya? Yang tadinya misalnya mendapat fasilitas A, B, C, lama-lama tidak ada fasilitasnya. Jadi kan berkuranglah keuntungan yang dari owner seperti itu. Keuntungan dari sisi fasilitas ya Pak ya, fasilitas atau layanan. Nah, saya kan juga selama bekerja itu mencoba untuk membina relasi yang baik dengan para owner yang bekerja sama atau join dengan Oyo melalui saya. Jadi saya terkadang juga kalau ada kendala tuh jadi sebagai BD merasa tidak enak. Waduh, ini waktu awal janjinya seperti ini, kok sekarang begini, yang ini dihilangkan. Jadi sebenarnya juga kalau saya sebagai owner juga merasanya wah kalau sudah ada di kontrak itu tertulis misalnya gitu ya harusnya sampai kontrak habis harus sama-sama komitmen seperti itu. Jadi kadang-kadang saya juga waduh merasa nggak enak sendiri gitu sama owner gitu Pak. Jadi lama-lama saya wah di akhir-akhir tahun tuh mulai kerjaan juga jadi dirangkap-rangkap lah ibaratnya BD tapi mengerjakan tugas yang lain juga kan karena mulai agak pengurangan jadi ya sudah karena tidak nyaman akhirnya saya memutuskan untuk resign gitu Pak. Oke, tadi kan Ibu bilang ada pergeseran dari klausal-klausal kontrak. Artinya pergeseran itu sesuatu yang disetujui oleh mitra, maksudnya hitam di atas putih atau hanya sepihak dari Oyo, Bu? Ya kalau dibilang sepihak mungkin bisa juga dikatakan demikian karena seperti ini. Contoh misalnya di awal kan ada klausul bahwa nanti kan ada amenities dari pihak Oyo untuk properti. Nah itu kemudian fasilitas amenities tersebut dihilangkan. Nah memang itu kebijakan memang dari perusahaan ya dari Oyo. Namun kan karena
owner itu sebagai partner atau mitranya Oyo, dia mau nggak mau kalau Oyo mengeluarkan keputusan itu dia harus terima, mau bagaimana lagi. Dan jika memang ownernya misalnya dia mau, waduh saya harus tetap ada amenities nih karena itu kan penting buat fasilitas tamu, ya dia terpaksa mengadakan sendiri, jadi kan dia jadi keluar biaya lagi gitu Pak. Kalau Oke. saya sih memposisikan diri sebagai owner ya, wah ini harusnya kan kerjasama sama Oyo saya sudah senang nih, udah ada amenities untuk apa namanya tamu saya, ada mineral water, tahu-tahu terus dihilangkan kan saya kan jadi nggak enak nanti kalau ada tamu nginep terus bilang, "Loh, kok ini nggak ada amenitiesnya, kok nggak ada mineral waternya," kan jadi pertanyaan juga seperti itu Pak, kurang lebihnya. Oh, berarti jadi dari atasan Ibu yang melakukan briefing ya pada waktu itu secara langsung, terus meminta untuk oke, amenities kita tidak sediakan Dihilangkan. lagi gitu, tolong sampaikan ke mitra, kurang lebih gitu ya Bu ya? Sebenarnya kalau penyampaian ke mitra itu via email sih Pak. Hmm. Jadi justru ownernya sendiri yang kontak ke kami sebagai tim BD, menanyakan, "Loh Mbak, ini gimana sih Mbak? Saya di email ini dari Uyu, katanya sekarang amenities dihilangkan ya Mbak ya? Nggak ada Alasannya apa Bu mineral pada water." waktu itu? Di email itu Ah, alasannya kurang lebih apa? Waktu itu ya karena dari Oyo Rooms itu punya apa namanya kebijakan eco green ya Pak ya. Jadi Hmm. mengurangi sampah-sampah kan, karena kan segala hal yang terkait dengan amenities itu Plastik ya? ya banyak yang plastik itu, jadi ingin dikurangkan. Makanya kayak misalnya amenities sabun-sabun itu terus kemudian berubah jadi dispenser ya, sabun dispenser yang di kamar mandi. Hanya Ya. saja kan dari owner kan jadi harus keluar biaya investasi di situ untuk membeli yang dispensernya itu. Lalu kalau air mineralnya juga dihilangkan kan berarti dari owner kan harus menyediakan galon gitu, Hmm. karena tamu kan pasti butuh lah ya Pak ya untuk Ar- eh, fasilitas. Ya, sorry Bu saya potong. Jadi Ya, artinya kan alasannya tadi green ya, untuk pendekatan green. betul, betul. Tapi begitu namanya perubahan dari yang bentuk dalam botol-botol kecil, akhirnya dispenser, itu tidak Iya, disediakan lah istilahnya dari Oyo. dari owner itu Pak. Itu malah dari owner, diminta dari owner ya. Artinya Ya investasi atau harus, kalau dana. mau menyediakan amenities harus ya dia investasi gitu, bikin dispenser gitu untuk sabun. Nah itu dari atasan menjelaskan ke ibu ya memang karena ada masalah keuangan makanya nggak disediakan atau gimana? Ya kita sih kalau di infonya ya kalau ada owner yang nanya ya ini karena kebijakan baru dari Oyo Room terkait dengan eco green seperti itu ya. Kadang-kadang owner sih bilangnya gini, wah ini cari-cari alasan aja ya. Kita sih sebagai BD ya kadang-kadang waduh gimana ya, kalau dikomplain ya terima-terima aja gitu Pak. Mau gimana lagi, kita kan itu udah kebijakan perusahaan ya Pak ya. Ya harusnya kan Tapi kalau kan memang eco green ya tinggal disiapkan aja kan dispensernya ya misalkan gitu kan. Artinya tidak ada ya ongkos yang keluar dari mitra karena kan ya klausalnya memang disediakan kan kurang lebih gitu ya. tuh harusnya supaya lebih fair ya Pak ya ke owner juga. Betul, betul. Oke. Nah, Bu di diskusi kita sebelumnya juga dengan mitra itu dengan Bu Ananda, Ya. itu kan disebutkan Bu tentang selisih yang terjadi hampir setiap bulan Bu Oh antara iya, saya juga banyak. perhitungan Oyo dengan perhitungan mitra sendiri. Ibu Betul. sendiri gimana di lapangan pada waktu itu Bu? Ya, saya juga sebagai BD sering mendapatkan komplain. Salah satunya ya terkait owner-owner yang misalnya mereka komplain tentang Mbak Ningsih, kok bisa sih ini apa uang yang masuk ke rekening kami kok selisih ya? Kok kurang sekian ya Mbak ya? Kurang bagaimana Bu? Iya, ini harusnya saya terimanya sekian, tapi baru terima sekian. Jadi misalnya dia ya selisih itu bervariasi Pak. Kadang-kadang ada yang komplain dia bilang selisih 3 juta, ada yang selisih 5 juta. Dan biasanya saya mengarahkan owner untuk kontak ke area general manager atau area business manager. Jadi memang langsung saya minta owner untuk kontak ke tim operasional yang biasanya in charge untuk masalah rekonsiliasi seperti itu, rekonsiliasi keuangan ya Pak ya, karena memang kalau tim BD kan nggak bawa nggak pegang datanya. Ya. Jadi biasanya mereka lebih bisa menjelaskannya, dan biasanya kalau ada selisih itu nanti dibayarkan bulan berikutnya. Tapi kalau bulan berikutnya ada selisih,
mundur lagi ke bulan berikutnya. Nah itu yang hampir rata-rata owner saya banyak komplainnya masalah itu juga sih Pak, kurang lebihnya. Itu hampir setiap bulan ada Bu atau bagaimana? Nggak semua properti sih, tapi ada lah beberapa owner yang komplain perihal itu. Jadi ya kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi nggak semua juga, tapi ya beberapa ada lah gitu Pak. Oke, berarti nggak terjadi di semua properti sebenarnya Bu ya? Cuman ada Nggak. beberapa ya. Di informasi yang Ibu dapatkan dari bagian area atau operation tadi, mereka mengatakan kenapa ada selisih itu Bu? Yang Ibu dapatkan informasi seperti apa? Setahu saya kalau ketika saya konfirmasi ke tim operasional, mereka rata-rata menyampaikan bahwa sudah dijelaskan ke owner bahwa terkadang ada uang yang suka selisih itu biasanya yang dari OTA atau online travel agent, misalnya dari OTA A, itu uangnya misalnya belum masuk atau ada yang refund atau bagaimana, jadi terjadi selisih-selisih tersebut. Jadi mungkin dari Uyuknya belum terima dari travel A, seperti itu. Jadi dari pihak Uyunya juga nggak full transfer ke owner. Kadang-kadang juga ada yang masalah di sistem, suka ada tamunya datang nggak di-check-in kan, ada tamu yang check-in nggak dimasukkan ke sistem ya. Hal-hal teknis seperti itu yang imbasnya ke laporan keuangan. Kalau dari tim operasional sih rata-rata menjelaskannya seperti demikian. Kalau saya sih biasanya setelah koordinasi dengan tim operasional, mereka lalu konfirmasi bahwa mereka sudah info ke owner, dan saya lalu cek lagi bagaimana Bapak Ibu sudah ada tim operasional yang ini udah kontak Bapak sama Ibu dan menjelaskan perihal selisih dari laporan keuangan atau belum Pak Bu, seperti itu biasanya. Kalau mereka bilang sudah, ya sudah, berarti saya anggap udah cash close lah, seperti itu. Tapi kalau belum, ya saya nge-push lagi ke tim operasionalnya, minta tolong ke mereka supaya clear lah gitu kan, nggak enak juga gitu. Jangan sampai kita merugikan owner properti kita gitu Pak. Oke. Bu, itu juga Bu tentang subsidi harga. Itu kan ada beberapa program yang saya dengarkan dari narasumber sebelumnya, di mana misalkan harga dari yang ditetapkan oleh pemilik hotel atau mitra itu 250.000. Kemudian dari Oyo kan ada semacam promo lah gitu ya, ditetapkan harganya 75.000 di aplikasi online untuk pelanggan membeli gitu. Nah, selisih harga itu kan ada subsidi tuh. Nah, selama Ibu bekerja setahun itu, apakah terjadi dispute antara mengenai pembayaran subsidi harga ini, Bu? Biasanya sih kalau di kontrak kan biasanya ada yang subsidi, itu maksudnya kan ke biaya marketing ya Pak ya, ibaratnya untuk properti yang baru join itu memang ada semacam promo ya Pak ya, campaign, di mana itu nanti kalau misalnya ada pengurangan harga, misalnya untuk diskon gitu ya, untuk kamar gitu, harga kamar, nanti ada yang disubsidi sama Oyo, misalnya sekian persennya dari owner gitu. Biasanya sih informasi yang diberikan itu di awal itu sekitar 3 bulan di awal, tapi ya kadang-kadang yang terjadi ya nggak hanya 3 bulan aja. Kadang-kadang kan kalau promo diskon itu kan tahu-tahu ada nasional ya, namanya campaign itu kan, kalau berlaku di properti misalnya di seluruh Indonesia ya pasti ikut semua gitu. Nah biasanya kalau owner itu dia suka komplain itu kalau harganya tuh terlalu rendah. Jadi kadang-kadang ada bilang, Mbak ini kok 1.000 ya harganya gitu. Kadang-kadang 60.000, padahal kita kan sharingnya sekian-sekian. Nah nanti saya dapat apa? Ini bener nggak nih ya nanti dapat apa namanya subsidi dari Oyo? Kalau enggak kan saya rugi Mbak. Nah itu biasanya owner suka komplainnya seperti demikian sih Pak. Jadi mereka, kekhawatiran mereka sih, karena kalau kita memposisikan diri kita sebagai owner properti ya Pak ya, properti kita bangun dengan investasi sekian banyak gitu kan, lalu
dijual dengan harga yang murah gitu kan. Ya memang tujuannya untuk menarik tamu, tapi kalau hal tersebut terus-terusan dilakukan, imbasnya kan ke propertinya juga, dia jadi cepat rusak juga kan propertinya, karena kita jadi kesulitan untuk filtering dari sisi tamunya juga gitu Pak. Jadi Oh, ya oke. jadi banyak polemik gara-gara masalah campaign promosi harga yang gila-gilaan lah. Mungkin namanya startup sih sering bakar uang ya Pak ya di awal Ya, ya. untuk narik customer, tapi ya kalau terlalu sering dan harganya terlalu minim, kasihan juga owner lama-lama gitu Pak. Maksudnya akan ada behavior pelanggan yang tidak inilah ya, tidak pas ya, karena semua bayar 1.000 juga mampu, kurang lebih gitu ya. Ya iya Pak, bayangin aja kalau misalnya 60.000, 80.000, terus yang masuk anak pelajar gitu kan, bisa Hmm, digerebek penginapannya itu kan, dikira waduh ini kok tempat yang apa masuk gitu yang ya. kayak gini, tempat apa ini gitu kan. Hmm, Dan juga imbasnya ke masyarakat juga kan, owner kan kadang-kadang ada yang mungkin dia family guest house gitu kan. Sedangkan kalau dengan harga sekian yang masuk, habis itu sembarangan orang misalnya siapa aja bisa masuk gitu kan, pelajar usia-usia remaja misalnya SMA atau kuliah gitu kan, image-nya properti di mata masyarakat sekitar kan juga jadi nggak bagus, sedangkan owner juga kan merasa nggak enak gitu kan. hmm. Jadi ya timbul masalah tuh dari harga tuh banyak sekali gitu Pak. Bukan hanya kerugian dari nominal aja, tapi dari citra propertinya juga. Dan propertinya sendiri jadi ya cepat rusak lah Pak. Oke Bu, mengenai subsidi harga, apakah Ibu pernah mendengar ada komplain juga dari mitra, misalkan subsidi harga itu adalah yang seperti di interview kita sebelumnya, dari owner properti 250.000 per kamar per hari misalkan, terus karena program promo, kemudian dijual di harga 75.000. Nah, apakah subsidi harga ini Ibu pernah dengar komplain dari owner selama Ibu bertugas tidak dibayarkan atau gimana, Bu? Iya, jadi sebenarnya kalau subsidi harga itu kalau di awal-awal tuh kan diinfo ya Pak ya. Jadi Ya. selama awal-awal properti baru join itu nanti akan ada campaign atau promo diskon 3 bulan pertama. Tapi kadang-kadang subsidi harga itu saya tidak tahu diberlakukan 3 bulan itu saja atau bisa lebih dari itu. Jadi kadang-kadang kan misalnya nih harusnya 3 bulan pertama, tapi kan yang namanya promosi kan bisa sewaktu-waktu ada gitu kan Pak. Ya, Jadi ya. terkadang misalnya melebihi dari waktu yang ditentukan di awal gitu. Jadi tahu-tahu nanti ada apa promo nasional misalnya seluruh Indonesia nih, misalnya ada diskon khusus misalnya. Jadi tahu-tahu harga kamar jadi 60.000, pernah ada yang komplain katanya kamarnya 1.000 kayak gitu. Hmm. Nah, jadi kadang-kadang dari owner sendiri bingung, ini masih berlaku nggak sih, masih disubsidi nggak sih harganya kayak gitu, Hmm. karena kan dari keuangannya sendiri juga sering selisih gitu loh Pak. Oh, oke, oke. Jadi dari ownernya ya komplainnya ya karena itu, pertama udah harganya terlalu miring gitu kan Pak ya, Iya, iya, iya. sehingga owner itu kesulitan untuk filtering tamu yang masuk ke propertinya. Jadi biasanya mereka komplain imbasnya tuh ke image-nya properti mereka gitu, karena mereka yang masuk misalnya harusnya kan misalnya dia family guest house, tapi yang masuk karena harganya di bawah 100 itu bisa pelajar masuk kayak gitu Pak. Jadi dia di lingkungan itu image-nya jadi jelek lah gitu Pak, kurang Hmm. lebih. Oke, iya, iya. Bu, tapi Ibu bekerja selama setahun itu dari sisi kompensasi salary buat Ibu memuaskan atau bagaimana, Bu? Kalau dari salary sih so-so ya Pak ya, ya sesuai dengan standar lah kalau menurut saya ya. Hanya saja memang waktu kerja di Oyo kita itu ada banyak sekali yang namanya apa ya, kayak lomba gitu kan. Jadi misalnya nih ada karyawan yang beliau ini misalnya berprestasi gitu, itu akan mendapatkan award, dan awardnya tuh nggak main-main, bisa dapat apa namanya handphone, bisa dapat trip ke Bali, bisa dapat uang cash, bisa dapat emas gitu.
Saya sendiri juga udah pernah merasakan reward-reward tersebut. Jadi kalau dari sisi saya sebagai karyawan ya, employee ya, itu merasanya sih hasil kerja saya cukup di-appreciate lah sama Oyo seperti itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada masalah karena mereka juga selalu tepat dalam hal pemberian gaji, nggak pernah molor gitu kan. Terus bonus juga tetap cair semua, jadi nggak ada masalah sih kalau dari sisi itu, Pak. Oke, berarti dari sisi kompensasi, gaji, bahkan ada hadiah-hadiah tadi Bu ya, ada apresiasi Ya, lah. Itu bagus, betul. bagus lah, lumayan bagus ya dari Oyo untuk Bagus sih, ada karyawannya. tunjangan kesehatan kalau karyawan sakit bisa di cover di rumah sakit yang bagus. Jadi nggak ada masalah sih kalau dari sisi benefit as employee nggak ada masalah. Oke, kalau dari ini Bu, tadi kan sudah kita diskusi mitra, terus pengalaman Ibu juga sebagai karyawan. Dari komplain yang dari pelanggan Bu, di mana ada beberapa kasus datang ke properti tapi propertinya tutup atau masih tutup gitu. Dan ketika mereka minta refund, itu refundnya ternyata sampai berbulan-bulan itu masih belum selesai. Jadi contoh yang kemarin ada pelanggan yang kita interview, namanya Bu Asih, beliau juga mengalami hal yang sama. Ibu pernah tahu juga kasus yang seperti itu? Pernah sih, memang tidak dari properti saya ya, atau properti yang saya bantu untuk join ke Oyo. Cuman saya pernah baca di IG Oyo bikin rugi itu, saya kan Ya, pernah baca gitu ya, banyak sekali yang komplain, dan saya pernah datang ke properti, salah satu properti yang dulu join ke Oyo tapi mungkin lewat tim BD yang lain ya. Mereka curhat, mereka bilang, waduh ini kemarin ada tamu Mbak datang ke sini, padahal kita kan udah nggak kerja sama nih sama Oyo. Ya udah saya tolak aja, saya minta mereka untuk refund. Nah buntut ujung-ujungnya tuh kan mungkin di sistem kadang-kadang masih join sama Oyo, padahal kenyataannya tuh properti tersebut udah minta putus atau mengajukan putus gitu kan. Jadi kalau properti yang udah mengajukan putus kan, dia kan wah takut juga nih kalau misalnya dia nerima tamu nanti uangnya masuknya ke Oyo, terus kalau nggak ditransfer ke saya juga rugi. Akhirnya mulailah mereka nolak-nolak tamu gitu kan. Kasihan juga sih sebenarnya saya kok denger ya gitu kan, kasihan ke tamunya ya, karena banyak juga yang proses refundnya itu bukan hanya berbelit-belit tapi tertunda-tunda terus jadi lama, padahal kan mungkin hanya berapa ya, 100, 200, 300, tapi bisa berbulan-bulan gitu loh Pak, iya. padahal itu kan haknya mereka gitu. Tapi kalau Sih yang banyak kalau yang Ibu tahu, kenapa tidak terupdate di sistem, Bu? Maksudnya kalau memang kerjasama sudah diberhentikan misalkan ya, artinya harusnya kan di aplikasi itu pun kan dinonaktifkan lah kurang lebih gitu ya maksudnya. Jadi orang kan tidak bisa request lagi untuk menginap di sana, Bu. Kalau yang Ibu tahu kenapa tidak di ini ya, tidak di take down lah istilahnya ya? Ya, kalau saya kebetulan ketika masalah tersebut timbul, saya kan sudah resign ya, jadi udah nggak jadi bagian dari tim internalnya Oyo. Hanya saja ini kemungkinan besar sih biasanya itu karena dari properti pun kalau mengajukan putus itu kesulitan Pak. Jadi butuh prosesnya tuh yang panjang. Jadi kadang-kadang mereka mengajukan di bulan, misalnya di bulan Maret gitu ya, sampai bulan Juli itu kadang-kadang masih gantung gitu statusnya gitu, belum ada feedback. Atau misalnya ada yang mengajukan putus dari bulan November atau Desember, itu Januari baru diproses, putusnya baru Maret. Jadi memang karena proses yang panjang itulah yang suka ada miss gitu Pak. Jadi antara ownernya karena udah merasa nggak cocok dengan Oyo, dia udah nggak mau kerjasama kan, udah kalau saya tak terima nih tamunya nih harga segini, saya rugi gitu kan. Jadi ya mungkin itulah yang menyebabkan miss tersebut. Sedangkan dia dari pihak Oyo juga mungkin nggak mau ngelepas propertinya kan Pak. Iya. Jadi ya terus merasa terhambat lah, semua prosesnya terhambat. Jadi kedua belah pihak dirugikan, baik dari Oyo jadi dapat komplain dari customer, ya owner juga rugi. Customernya sendiri pun yang mau nginap udah bayar tapi nggak jadi nginap kan juga rugi banget gitu Pak. Oke. Berarti sebenarnya waktu Ibu resign sekitar November Desember 2019 yang lalu, situasinya itu masih lebih mending ya Bu ya?
Masih lumayan sih waktu itu, jadi belum terlalu banyak. Cuman udah mulai sedikit-sedikit sih Pak. Hmm. Udah mulai ya apa? Ini dihilangkan, itu dihilangkan. Udah mulai pada komplain ownernya gitu kan. Cuman masih belum separah yang awal-awal. Apa 2020 ini udah apalagi udah mulai masuk pandemi ya Pak ya. Tambah banyak yang tutup lagi kan propertinya kan. Ya, Dan mungkin belum terrecord di sistem juga gitu. oke, oke. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa kembali sedikit ke testimoni Bu di awal tadi, jadi yang benar-benar men-trigger dari Bu Ningsih untuk, kan tadi kita bilang salary juga sebenarnya so-so lah ya, lumayan, tapi ada Ya, juga award, apresiasi, dan tidak pernah gaji itu telat dibayarkan oleh Oyo. ya, ya. Jadi apa yang sebenarnya men-trigger Bu Ningsih, oke, saya memutuskan untuk resign. Apa yang menjadi pandangan dari Bu Ningsih pada waktu itu, Bu? Saya sih soalnya kalau kerja itu kan juga yang utama itu kenyamanan ya Pak ya. Kalau kita udah nggak nyaman kerja di situ, yang ngapain lama-lama. Yang membuat saya nggak nyaman itu adalah ketika saya datang ke owner di awal kan memang intinya kan untuk membantu owner. Nah, sedangkan ketika masa-masa sebelum saya resign tuh saya lama-lama melihat wah ini kalau kayak gini terus kasihan ownernya gitu, suka nggak tega saya tuh, jadi kayak bertentangan sama hati nurani saya gitu loh. Intinya Hmm. wah ini kalau perusahaannya bagus, tetap apa namanya komit dengan komitmen awal lah gitu, tetap membantu owner nggak dirugikan sih, saya fine fine aja sih sebenarnya gitu. Cuman makin kesini kok waduh semakin, kalau saya lihat dari kacamata saya dan saya memposisikan sebagai owner itu saya jadi tertekan sendiri gitu Pak. Ya, Aduh ini kok kayak gini, harusnya seperti ini misalnya, ini propertinya nih premium nih, harusnya standar harganya 200 ke atas gitu kan, tapi dijual murah gini katanya kayak gini-gini, tapi kan namanya owner kalau propertinya dia bagus, fasilitasnya lengkap, dijual dengan harga sekian kan dia marah kan, yang dikomplain habis-habisan ya BD sebagai ujung tombaknya, yang mana owner kan taunya cuma BD-nya doang gitu kan, dia nggak tahu tim di dalam itu siapa-siapa aja. Jadi saya merasa aduh kalau kayak gini nih udahlah, daripada kita tuh kerja nanti image kita juga kan jadi terkena hmm, imbasnya gitu kan. Saya pengennya hubungannya baik, nanti ada kendala dengan owner kan jadi nggak enak gitu hubungan yang awal. Tapi untungnya sih saya karena dengan perusahaan saya resign juga baik-baik, saya dengan owner juga saya pamit baik-baik bahwa saya sudah tidak bergabung di OYO, jadi sampai sekarang sih saya nggak ada masalah, baik saya dengan OYO saya nggak ada masalah, saya dengan owner juga nggak ada masalah. Tapi memang si owner banyak yang masih suka kontak, jadi kalau mereka ada kendala, ini kenapa ya kok kayak gini-gini, maaf saya apa kok menghubungi Mbak Ningsih soalnya saya kesulitan ini, saya harus kontak kemana ini. Di kantor sudah nggak ada karena sudah work from home semua katanya. Di kontak WA nggak dibalas, habis itu di telepon nggak diangkat, jadi karena nomor saya yang aktif terus jadi owner banyaknya ke saya, padahal saya juga nggak terlalu banyak bisa membantu karena saya kan ya. bukan part of their team lagi gitu loh, jadi nggak Contohnya bisa. perihal apa yang ditanyakan owner setelah Ibu resign, mereka masih kontak Ibu, perihal apa yang mereka tanyakan, Bu? Banyak kan yang pengen putus gitu, Mbak gimana sih caranya ya biar bisa putus kerjasama dari OYO kayak gitu. Waduh, saya bilang ya mungkin gini Bu, lebih baik mengajukan surat aja resmi gitu ke Hmm, OYO via email kalau misalnya kesulitan mengontak mereka, karena saya juga kan udah apa, udah tidak lagi terbatas ya? juga ya, Ya. komunikasi saya juga udah terbatas karena bukan internal di sana lagi kan, jadi nggak bisa bantu follow up juga, jadi biasanya saya cuma kasih ya saran-saran aja lah, paling tidak owner itu kan kalau udah ada yang mendengarkan, habis itu ada mendapat masukan, at least mereka agak sedikit ringan lah mungkin bebannya gitu ya Pak. Oke. Bu, kalau di masa-masa Ibu resign itu di November atau Desember 2019, itu banyak juga nggak karyawan yang Oyo yang resign juga, Bu? Banyak sih sebelum di OYO sih memang turnovernya
kalau saya rasa cukup tinggi ya, karena memang nggak semua orang kan bisa. Jadi di sini ini kan bekerja kalau namanya startup tuh based on performance. Jadi bisa aja nih, misalnya dia baru masuk nih Desember, Januari udah hilang bisa aja, baru 3 bulan udah hilang di-cut bisa aja karena nggak perform gitu kan. Cuman yang resign karena mungkin dapat penawaran yang lebih baik di tempat lain, atau karena mereka udah kehabisan leads itu ya, masalahnya BD ya. Karena terlalu banyak BD, terlalu tinggi persaingan ya, banyak alasan lah ya, banyak juga sih Pak, tiap bulan pasti ada, dan pasti ada yang baru dulu. Kecuali sekarang sih dengar-dengar waktu awal-awal Januari kan mereka udah stop rekrutmen dan mereka malah pengurangan ya perampingan tenaga kerja juga gitu. Oke, Bu Ningsi, misal nih kalau ada Ibu punya saudara atau teman yang akan join ke Oyo, kira-kira Ibu sebagai orang yang sudah pernah bekerja di sana, mengetahuilah kurang lebih plus minus ya, tidak hanya minusnya saja, karena ada juga plus tadi yang Ibu sebutkan. Kira-kira Ibu mau nggak merekomendasikan saudara Anda, teman Anda untuk bekerja di Oyo? Dan apa alasannya? Untuk bekerja ya? Ya. Kalau untuk bekerja, saya sih akan bilang, coba dipikirkan kembali. Kalau bisa kerja di tempat lain ya alangkah baiknya. Karena toh di Oyo sekarang kan lagi masa perampingan tenaga kerja gitu. Saya biasanya sih nggak encourage mereka untuk join di Oyo di masa sekarang ya. Kalau dulu mungkin ya karena lagi ekspansi. Kok sekarang kan semua masa lagi susah ya. Startup juga pada suffer ya. Jadi saya sih nggak rekomen ke saudara sih kalau buat join saat ini ya Pak ya. Oke. Kalau sebagai mitra Bu, ataupun vendor misalkan? Sebagai mitra itu contohnya ada owner yang punya properti gitu ya, nanya ke saya. Misalkan ada saudara atau om, tante, teman dekat, sahabat mungkin Bu. Gue boleh dong di ini, lu kan tahu misalkan kenal dengan teman-teman BD, tolong bisa dibantu nggak properti gue daftarkan sebagai mitra gitu. Ibu kira-kira merekomendasikan nggak dengan situasi saat ini? Kalau saat ini saya enggak ya, jujur saya enggak. Karena apa ya, situasi kan lagi sulit ya. Jadi terus nggak ada kejelasan juga ya ke depannya terus seperti apa gitu. Untuk karyawan aja kan juga nggak ada kejelasan kan. Banyak yang dirumahkan dan banyak yang memilih untuk ikut program yang perampingan, atau banyak yang resign. Nah, kalau dari sisi owner juga di masa seperti ini lebih baik sih kalau dia bisa kelola sendiri dulu aja deh. Karena kan dari sisi saya tuh cuman khawatirnya kayak gini, nanti kalau ada butir-butir kesepakatan yang ternyata terus berubah, misalnya kontraknya 3 tahun, ini baru 1 tahun terus dapat kontrak baru lagi, ada perubahan ini, perubahan itu, perubahan sharing misalnya, itu saya tuh nggak enak aja sih. Kadang-kadang kita kan based on trust gitu ya. Mereka kan percaya sama kita bahwa kita itu akan memilihkan yang terbaik buat mereka gitu kan. Jadi saya untuk kalau mau merekomendasikan tuh kadang-kadang saya mikir-mikir juga, waduh nanti kalau udah masuk terus ownernya kecewa terus mau keluar atau mau putus kerjasama, susah kayak gimana, ntar saya juga yang nggak enak kan. Jadi saya nggak berani sih merekomendasikan untuk saat ini gitu Pak. Karena yang udah existing mitra yang udah ada saat ini aja udah banyak yang pengen keluar atau pengen putus dari Oyo, itu pun setengah mati mau putus, susah banget. Gitu Pak. Oke, Bu, mungkin ini statement terakhir Bu, ada yang mau disampaikan oleh Bu Ningsi, karena mungkin Ibu dulu sebelumnya banyak bekerja dengan mitra ya gitu ya, sebagai business development. Kira-kira ada pesan-pesan Bu yang mau disampaikan, karena kalau kita lihat di akun Oyo Bikin Rugi itu cukup banyak ya mitra-mitra yang memberikan testimoni juga gitu, walaupun ada yang singkat, ada yang cukup panjang. Intinya mereka pengen kejelasan lah dari Oyo Indonesia. Kalau Ibu mungkin ada statement terakhir atau hal yang Ibu mau sampaikan, silakan Bu. Ya, kalau
statement terakhir atau pesan ya, ibaratnya masukan lah. Kalau masukan buat OYO sih, saya harapannya kalau misalnya ada owner-owner dari properti atau mitra dari OYO yang misalnya mereka minta putus kerjasama karena memang sudah tidak sesuai dengan keinginan mereka, misalnya sudah mereka rasa udah nggak profit lah atau nggak menguntungkan buat mereka, dan mereka misalnya ingin putus, tolonglah dibantu, tolonglah ada tim yang benar-benar support gitu. Kasihan juga kan ownernya kan punya bisnis. Saya kalau itu saya jadi owner juga, misalnya itu mata pencarian atau penghasilan saya itu bergantung dari properti itu, properti saya dijual dengan harga sangat murah, terus saya masih harus gaji karyawan, harus keluar listrik, air, itu akan sangat berat banget. Jadi kalau memang owner ada yang merasa kesulitan, terus mereka minta putus, tolonglah dibantu, dipermudah gitu. Karena situasinya juga nggak menguntungkan buat semua pihak seperti itu. Kerjasama lah, maksudnya kalau ada yang kontak, tolonglah diangkat atau dibantu sebisa mungkin lah seperti itu. Jadi jangan sampai digantung lama banget gitu ke owner gitu. Terus kalau masukan buat owner ya selalu inilah, kalau memang misalnya sudah tidak cocok kerjasama dengan OYO ya nanti mengikuti prosedur lah, misalnya mengajukan surat, terus mengirim email. Setelah itu kalau nggak ada feedback ya mungkin follow up lagi. Jadi saya harap ya semoga dapat titik terang lah ibaratnya. Semoga owner-owner yang merasa selama ini sudah dirugikan sama OYO bisa segera misalnya mereka mau kelola sendiri ya sudah, semoga lebih bagus lah ke depan jalannya, karena sekarang masanya juga lagi nggak bagus ya Pak ya, bisnis perhotelan. Kalau buat rekan-rekan yang masih join di OYO ya saya sih gimana ya, kadang-kadang kan bekerja itu kan pilihan ya. Kalau memang rezekinya mereka masih di OYO, mereka kerja ya semangat lah, tapi ya bekerja lah yang dengan baik. Maksudnya kalau ada owner yang butuh bantuan, sebisa mungkin dibantu owner-owner tersebut gitu. Ya biar sama-sama enak lah. Jadi intinya saya sih, harapan saya semuanya itu fair aja lah. Maksudnya kalau udah nggak suka, pengen putus ya udahlah gitu, dibantu lah gitu. Jadi nggak usah saling merugikan lebih lanjut gitu loh. Biar kedepannya enak gitu loh. Jadi nggak usah konflik berkepanjangan gitu loh Pak. Saya sih dari kacamata saya sih harapannya seperti itu ya Pak ya. Jadi biar semuanya baik-baik aja. Baik, itu dia tadi diskusi kita bersama dengan salah satu ex karyawan OYO, Ibu Ningsi. Bu Ningsi, terima kasih untuk waktu dan kesediaannya. Dan kami juga masih tetap membuka kesempatan kepada manajemen OYO untuk melakukan wawancara khusus dengan Tagar perihal dari informasi-informasi yang berkembang hingga saat ini. Terima kasih para penonton Tagar, tetap setia bersama dengan Tagar TV. Terima kasih.